Ini pertanyaan dari Hajjah Kasmawati ini saya bacakan nih. Ustadz yang ganteng. Nah, itu saya udah nggak GR lagi kalau dibilang ganteng karena itu fakta. Mau bertanya, nggak sombong itu. Mengatakan tidak sombong itu bukan berarti sombong ya, tapi bisa jadi. Nauzubillah min zalik. Allah nggak mau dimadu. Masya Allah, pertanyaan dimadu pula terpancing ibu ini gara-gara pernyataan saya tadi ya. Allah nggak mau dimadu. Apakah Allah punya perasaan? Kan Allah Maha Kuasa, nggak butuh sesuatu. Pertanyaan Ibu Kasmawati, iya. Pernyataan Allah tidak mau dimadu itu, istilah dimadu itu musyrik, Ibu. Jadi asyraka yusyriku, isyrak itu artinya memadu. Jadi misalnya kalau saya nih, saya sudah punya istri kan, terus saya beristri lagi, tambah jadi 2 istri saya, misalnya kan. Berarti saya kan memadu, artinya saya menggabung. Jadi madu itu dari kata padu ya, bukan dari madu minumannya yang menyehatkan itu, bukan. Nggak ada hubungannya dengan kata itu. Madu itu dari madu dalam kawin ya, dalam pernikahan itu dari kata padu, mempadu awalnya lalu dimadu. Memadu, artinya ada 2, jadi 1 laki 2 istrinya memadu. Jadi kesetiaannya 2 gitu. Nah Allah tuh nggak mau dia kesetiaan hambanya bercabang. Jadi kalau ibu tanya, apakah Allah punya perasaan? Ya Allah bukanlah manusia, tapi sifat-sifat Allah itu digambarkan dengan bahasa. Contoh misalnya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf, ya kan? Allah Maha Memberi hukuman. Nah, itu semua sifat-sifat yang untuk kita pahami sifat kesempurnaan Allah itu. Bukan karena Allah punya perasaan. Ya. Kalau perasaannya kita lah manusia nih. Nah, itu maksudnya Bu ya. Tapi seperti yang Ibu pahami saja, asma Allah itu kan semua Ibu artikan tuh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min ya. Itu banyak sifat-sifat yang bisa kita tiru, meskipun kok kita tiru, ya kita tiru sifat Rahman Allah, kita tiru kan, penyayang, pemaaf, kan kita tiru itu. Yang membedakannya apa? Ya Allah sempurna, kita enggak. Sayang Allah sempurna, sayang kita tidak. Keampunan Allah sempurna, keampunan Allah tidak. Keampunan Allah sempurna, keampunan kita tidak. Gitu. Kedua, bagaimana kita orang awam memahami tazkiyatun nafs? Di sisi lain ini ilmu tasawuf yang dikafirkan orang Wahabi. Enggak ada orang Wahabi mengkafirkan tasawuf ya. Wahabi, sahabat-sahabat kita yang berorientasi keislaman mengikuti jalan yang disebut dengan salafi, itu sebenarnya setahu saya nggak mengkafirkan. Lalu apa salahnya tasawuf? Tasawuf itu nama doang. Nama doang tasawuf itu. Di zaman Nabi, tasawuf memang nggak disebut tasawuf namanya, tapi disebut zuhud. Zuhud. Nah, ilmu zuhud itulah. Nah, itulah inti tasawuf memang, dalam zuhud itulah tasawuf, tawadu, ya kan, ikhlas, ya, ridha, tawakal, itu tema-tema tasawuf, tema-tema batin. Jadi nggak mungkin mereka mengkafirkan. Itu kan orang salafi juga kan belajar ikhlas, belajar zuhud, belajar qanaah, belajar anti cinta dunia. Ya, sama saja bertasawuf juga hakikatnya. Namanya doang, bro. Ingat kata Shakespeare, apalah arti sebuah nama? Jangan perdebatkan nama, hakikatnya sama gitu. Hakikatnya bahwa tema zuhud, tema tawadhu', tema wara', tema qanaah, tema ridho, tema tawakal, cinta dunia. Ya. Itu semua tema-tema tazkiyatun nafs. Jadi istilahnya banyak ya. Zuhud, tazkiyatun nafs, tasawuf, ya, kaji diri dan lain-lain. Ya. Di sisi lain ini ilmu tasawuf yang dikafirkan orang Wahabi. Ya, kalau kayaknya enggak deh. Mungkin ada yang salah paham kali ya. Berarti Imam Ghazali menurut mereka kafir. Oh? Kalau kita bawakan kepada perdebatan itu ya sama. Itu kalau masalah kafir nih gini loh. Bisa saja ada yang mengkafirkan itu, tapi sama Ibnu Taimiyah juga dinyatakan kafir oleh Imam As-Subuki, dinyatakan kafir oleh murid Imam As-Subuki. Tapi kan mau kita warisi itu pertengkaran mereka? Enggak kan? Bukan itu tujuan beragama nih. Kalau tujuan beragama ini cuma tujuan kita saling mengkafir-kafirkan,
Apa gunanya Rasul diutus untuk hal semacam itu? Tapi bahwa mereka, biarlah itu perkelahian mereka. Jangan kita ikut mewarisinya. Tapi kalau kebaikan-kebaikan Imam Ghazali ya kita terima. Ini perdebatan sama seperti para ilmu kalam ya, para filsuf muslim. Ya, ini kalangan mutakalimin kafir. Ya memang kita dapatkan di literatur klasik kita begitu. Mereka bertengkar dulu untuk urusan-urusan akidah gitu kan. Tapi itu mau kita wariskan sampai sekarang. Mau kita ramaikan lagi dunia ini dengan persilatan kafir mengkafirkan. Enggak itu tujuan beragaman. Tujuan kita, kalau saya melihat, mungkin ada kesalahpaham. Jadi kadang orang menyimpulkan sesuatu karena tidak paham. Nggak baca, nggak melihat gitu kan. Jadi kebawa doktrin. Ya. Agama kalau main doktrin ya begitu. Agama itu kan bila ilmi wal fahmi, ilmu dan pemahaman. Bukan dengan menghafal. Dengan ilmu dan pemahaman. Berarti Ghazali menurut mereka kafir? Ya mungkin saja menurut mereka. Ya, tapi itu urusan mereka lah. Terus gimana itu Ustaz? Kalau ini mengatakan itu kafir, ini mengatakan itu kafir misalnya. Terus gimana itu yang benar? Wallahu a'lam. Sekarang juga masih banyak kita yang saling mengatakan itu mereka itu enggak selamat, itu sesat. Ya udahlah. Kalau saya misalnya ditanya masalah itu ya saya nanti jawabannya satu saja. Ini pertanyaan belum habis ternyata. Saya bacakan dulu. Bagaimana pandangan Islam terhadap filsafat, tasawuf, dan i'tizal? Adakah kaitannya? Karena sependek pengetahuan saya sepengetahuan saya ada bercampurnya filsafat dalam tasawuf dan i'tizal menyendiri serta dalam Mu'tazilah. Hatur nuhun Ustaz. Ini tadi dokter siapanya? Oh, Dokter Kasmawati. Oh iya. Ada. Jadi histori perjalanan ilmu tasawuf itu memang ada dikelompokkan oleh ulama dengan 3. Pertama periode salaf, itulah yang disebut dulu namanya nggak tasawuf tapi ilmu zuhud gitu kan. Kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama era sesudah tabi'in di era Imam Al-Ghazali, maka tasawuf ini disebut tasawuf sunni. Tasawuf sunni ini istilahnya dasarnya Quran dan sunnah juga, tapi sudah disertakan dengan terapi pembinaan yang sangat teknis kepada para binaan ya, kepada murid-murid yang dibina. Jadi karena menuju Allah itu butuh pembimbingan gitu kan. Butuh orang yang membimbing. Jadi dikenallah dengan istilah tasawuf sunni. Lalu tahapan ketiganya ada disebut dengan tahapan tasawuf falsafi. Dugaan saya, kayaknya yang dikafirkan oleh orang Salafi atau orang Wahabi ini orang yang haluan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu seperti misalnya Imam Ibnu Arabi, ya, Ibnu Arabi namanya. Kemudian seperti yang pernyataan-pernyataan dia kadang kalau bahasa orang fiqih nyeleneh gitu. Tapi kalau di kalangan mereka itu nggak nyeleneh. Tapi karena yang memandang ini orang hukum, pasti itu nyeleneh gitu. Itu dapat kita baca di literasi kita. Tapi kalau Imam Ghazali nggak masuk kategori tasawuf falsafi, dia tasawuf sunni namanya. Karena arahnya nanti dia adalah amal ya, kepada pembinaan amal. Makanya kalau ingin kalau ingin mengerti dan kenal Imam Al-Ghazali, bacalah kitab Ihya Ulumuddin tuntas, jangan separuh-separuh. Tuntas bacanya supaya terasa. Kalau enggak, Anda tidak adil memberi penilaian terhadap seseorang. Setelah Anda belajar, silahkan Anda berkesimpulan. Siapa yang benar di antara para ulama yang besar ini yang harus kita tiru? Wallahu a'lam. Semua kita nanti di hadapan Allah menjadi terdakwa dan Allah yang menjadi jurinya. Jangan berlagak menjadi juri ketika hidup di dunia ini. Tawaduklah, rendah hatilah. Itu kuncinya. Itu yang saya katakan tadi. Jurinya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita setuju dengan ini, tidak setuju itu hak kita. Silahkan. Misalnya saya mengatakan, saya kurang setuju mengikut Ibnu Taimiyah. Saya lebih setuju mengikut Imam Ghazali. Itu hak saya. Terserah. Yang mempertanggungjawabkan itu kan saya. Gitu kan? Oh, ada teman saya, dia mengatakan, saya tidak setuju dengan pendapat Imam Ghazali. Saya lebih setuju dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan lain. Terserah.
Dan dia pertanggungjawaban itu. Yang jurinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sabar, sabar. Meninggal kita nanti dapatlah jawabannya. Meninggal kita, tutup usia kita. Habis nyawa kita, baru terasa gitu. Oh, ternyata yang kita pertengkarkan itu apa gitu kan. Sabar dalam hidup di dunia ini begitu aja. Tetap jalankan sikap tawadhu, kasih sayang sesama hamba Allah. Jadi ada sesuatu yang kita bawa. Bayangkan kalau yang kita bawa kepada Allah itu pertengkaran. Ya Allah, aku sudah berhasil menghantam si anu. Ya Allah, aku berhasil menghantam si anu. Ya Allah, aku sudah membenci si anu. Ya Allah, aku mendendam si anu. Lalu kita bawa kepada Allah. Kira-kira malu apa enggak malu kita membawa itu kepada kehadapan Allah. Ya Allah, inilah yang aku bawa. Rasa benciku, rasa dendamku. Enggak ada yang kita bawa rasa kasih sayang, rasa memaafkan dan lain-lain. Silahkan tadabburi. Pertanyaan berikutnya. Ustadz Dr. Edi, mudah-mudahan jadi doa. Ini kerjaannya Ustadz Suprio ini. Bertanya dikit aja. 1. Bagaimana kita tahu kalau Ramadan dosa kita diampuni dan tidak diampuni? Wah, saya nggak dapat kata jawabannya nih. Nggak ada, saya nggak dapat juga infonya. Gimana caranya? Kan nanti kita tahunya. Di pengadilan Allah. Divonis selamat atau enggak kita. Nanti. Masih panjang nih. Mudah-mudahan panjang umur kita istighfar terus. Kalau toh memang tidak diterima, mudah-mudahan diampuni. Kalau toh dia diterima, alhamdulillah. Makanya tadi saya hanya sampai menyampaikan pada tahapan setelah ada khauf dan roja ada di dalam jiwa kita, tahapan berikutnya adalah tawakal. Pasrah kepada Allah. Jadi, diampuni atau tidak diampuni, pasrah kepada Allah. Saya tidak ada dapat data, oh cirinya gini, dia nanti, cirinya katanya sebagian narasumber Ustadz katanya orangnya nanti makin soleh, makin, kita nggak tahu hakikatnya itu. Kecuali Allah ngasih tahu kita. Kalau Allah kasih ciri-cirinya berupa info dalam ayat Al-Quran atau berupa info di dalam hadis, ya kita terima. Kalau nggak ada, ya nggak usah ngarang-ngarang lah. Ya udahlah, nggak usah ngarang gitu. Misalnya nih. Dan adakah ciri yang terbersit dalam diri kita? Contoh, kayak perkataan Habib Umar Yaman bahwa Ramadan itu nambah akhlak kita, bertahan dalam 30 hari dalam 30 hari. Maksudnya, bertahap dalam 30 hari. Habib Umar itu seorang alim besar dari Yaman yang sangat karismatik, beliau kaya ilmu, bahwa ada ciri, namanya ciri ya wajar saja kita terima, mudah-mudahan jadi motivasi kita supaya jaga akhlak setelah Ramadan, ya kan? Tapi bahwa catatan amal tetap berjalan kan? Tetap berjalan. Ya bertahap, ya sah saja. Beliau adalah seorang pembimbing umat. Habib Umar itu orang karismatik. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah menyayanginya dan memanjangkan umurnya. Dalam pembinaan itu kita mungkin salah satu cara mubaligh, ya, cara pembina masyarakat ini salah satunya ya bagaimana menyeting para binaan ini supaya dia semangat, supaya dia ada harapan kepada Allah. Itu mubasyiran, ya, memberi harapan kepada orang. Itu mungkin. Jadi dalam rangka bahwa sayalah misalnya si orang yang sedang menjalani ibadah ini. Nanti kan setelah Ramadan supaya saya merasa nanti dosanya diampuni, kan malu lah saya harus berubah kan. Ya baguslah, jadi efek baik nanti kepada orang yang bersangkutan. Tapi hakikatnya nggak ada infonya, baik dari ayat Al-Quran pun di dalam hadis tidak kita dapat itu. Tapi janji Allah ada, banyak janji Allah dalam hadis kan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Janji Allah. 2. Ini pertanyaan kedua kayaknya nih maksudnya. Bagaimana makna innama bu'istu liutammima makarimal akhlak? Di sisi lain ada beberapa dakwah orang Islam yang keras. Bagaimana antum dan salaf soleh memandang ini? Antum, saya aja salafus soleh kan dulu. Salafus soleh udah lewat generasinya. Bagaimana? Oke, pandangan saya secara pribadi ya. Mengutip dari ayat Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik.
Kalau sempat dia debat, ya debat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Cara yang terbaik lagi. Jangan tiru gaya dia. Ya, kalau kau tiru gaya dia, menghina, menghantam, menjatuhkan kepribadian orang, ya kau sama dengan dia. Enggak menjalankan pituah ayat tadi. Kalau saya lebih mengambil pada posisi menghindari menghantam kepribadian orang. Karena bagi saya itu tidak ada hikmah di situ. Menghantam kepribadian orang itu sangat tidak ada hikmah di situ. Ya. Alih-alih orang itu lembut hatinya, malah jadi keras kan? Makin mental itu dakwah. Itu yang kita khawatirkan. Kalau pandangan pribadi saya kurang setuju. Tapi kalau nggak begitu nggak populer Ustaz. Ya udahlah. Sekarang tujuan dakwah itu kan jelas. Mengajak orang ke jalan Allah. Ya kan? Seorang atau dua orang nggak penting. Satu orang saja kamu bisa memahamkan orang agama sehingga dia taubat, sehingga dia jadi baik, itu lebih baik ketimbang harta yang mewah, kata Rasul. Diumpamakan waktu itu dengan unta yang mewah itu, unta merah katanya. Itu tanggapan saya. 3, apakah umat Muhammad ditangguhkan balasannya itu agar apa? Ditangguhkan balasannya, oh iya, mungkin itulah rahmat Allah kepada kita, husnuzon billah ya, husnuzon billah. Orang kok dikasih panjang umur, sebagian orang kok nggak dikasih panjang umur. Apalagi kalau orang baik itu pendek umurnya ya. Nggak juga sih, banyak orang baik panjang umurnya. Jadi ya udahlah, rahasia Allah di situ. Mungkin bagi orang yang dipanjangkan umurnya, ada hikmah pasti. Kita husnuzonnya, salah satunya mungkin ya supaya diberi kepada dia kesempatan untuk bertaubat. Diberi kesempatan untuk memperbanyak amal. Gitu. Fakta-fakta sejarah kan banyak. Orang musyrik Mekah itu 13 tahun lebih mereka memusuhi Nabi Muhammad. Baru mereka berislam 8 tahun setelah Nabi hijrah. Itu berarti hampir 20 tahun mereka itu melawan Nabi Muhammad SAW. Dari yang muda sampai yang tua, melawan Nabi Muhammad. Baru setelah 8 tahun hijrah Rasulullah, baru kenyataan mengagumkan itu terjadi. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Motifnya mereka masuk Islam kita juga nggak tahu. Tapi Allah bilang begini, Allah lah yang tahu iman kalian. Wallahu a'lamu bi imanikum. Allah lah yang lebih tahu tentang iman kalian. Maka jangan, jadi itu ayat itu semacam nasihat buat kaum muslimin di zaman itu. Jangan kamu jangan seakan-akan mengatakan ini, jangan kamu ukur iman mereka karena masih baru lalu seakan-akan imannya cetek gitu. Jangan. Biarlah Allah yang lebih tahu iman kalian. Itu wallahu a'lamu bi imanikum. Itu ayat itu terkait masalah sindiran kepada orang-orang yang baru masuk Islam yang berbondong-bondong pada saat Fathu Makkah itu. Jadi hikmahnya besar pasti. Kenapa nggak dihukum gitu kan? Di dunia ini dikasih ya supaya kita diberi kesempatan. Mudah-mudahan kita berubah lebih baik. 3, apakah umat Muhammad SAW ditangguhkan balasannya itu agar apa? Sedangkan tadi Ustaz cerita ada 2 wanita muntah daging karena ghibah. Berbeda ya? Apa gimana? Hadis itu ada. Hadis yang tentang, tapi enggak dimaknai hadis itu sebagai bentuk hukuman, tapi bahwa hadis itu sebuah kejadian yang dibuat sebagai pelajaran. Ingat, derita bagi orang yang beriman itu bukan hukuman. Derita bagi orang beriman itu bukan hukuman. Lihat deh nasib Banu Israel. Ingat, Banu Israel di zaman Nabi Musa sebelum lahir ya. Banu Israel di zaman Nabi Musa sebelum lahir, itu mereka tuh kaum musliminnya. Mereka orang yang setia menjalankan ajaran Nabi Ibrahim. Mereka kaum muslimin di zamannya. Mereka dapat derita yang dahsyat. Anak laki-laki mereka harus disembelih. Dihinakan di negeri Mesir. Mereka sebagai minoritas. Sangat terancam kehidupan mereka. Itu derita. Tapi Allah tidak menyebut itu sebagai sebuah azab. Tapi Allah sebut mereka bala. Inna fi dzalika bala'un mir rabbikum azim. Bala yang gede, yang dahsyat. Allah nggak sebut itu hukuman. Jadi please ya, orang sahabat kita yang beriman, sakit, menahun, gitu kan, stroke. Lalu kita berpikir, hukuman kali. Please deh, sesama kaum muslimin berpikiran baiklah. Ya, banyak kasih, Allah itu penyayang. Kenapa sih kalau kita membayangkan Allah itu harus ganas-ganas gitu?
Kenapa? Sedangkan Allah mengedepankan sifat rahmatnya. Dari sekian asma'ullah al-husna, hanya sedikit kata yang memberikan gambaran Allah itu galak. Itu Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Qahhar. Tapi sisanya itu lembut-lembut semua. Tapi kenapa kita membayangkan Allah itu galak sama hambanya? Sementara Allah menggambarkan kepada kita dia sebagai majikan yang penyayang kepada hambanya. Nah, jadi Muslim, kalau toh kena bencana, kena sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya, itu bukan azab. Allah tidak mengazab orang beriman. Gitu. Karena orang beriman itu gak ada ruginya, kata Rasul. Enak, baik selalu. Kalau dia kena bencana, sesuatu yang tidak dia inginkan, dia sabar, baik untuk dirinya. Kalau dia diberi oleh Allah kebaikan, rezeki banyak, duit banyak, sehat selalu, anak dapat banyak, istri banyak, harta banyak. Oh, iyalah. Syukur dia dengan itu, baik buat dia. Tapi kalau dia nggak syukur, nggak baik buat dia. Itu ya. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Jamila Farida. Ustadz, Assalamualaikum. Mau bertanya. Satu, apakah amalan-amalan salaf soleh yang termaktub di nas hadis dan Quran termasuk ijtihad? Ijtihad itu bukan amalan. Kalau ijtihad itu pendapat hukum atas suatu perkara. Jadi orangnya disebut mujtahid. Seperti Imam Syafi'i itu mujtahid. Imam ini Abu Bakar Siddiq mujtahid dalam untuk kasus mengeksekusi hukum, gitu kan? Umar bin Khattab mujtahid pada saat dia mengeksekusi hukum. Jadi ijtihad itu dalam kasus mengeksekusi hukum. Seperti waktu di masa Umar bin Khattab dia dia menutup keran zakat untuk mu'alaf. Enggak ada, mu'alaf enggak ada katanya. Itu ijtihad dia. Dan pada saat itu juga Umar bin Khattab pernah tidak memvonis dengan potong tangan orang yang maling di zaman itu. Ijtihad. Itu ijtihad. Dalam makna hukum ijtihad. Ijtihad dalam makna harfiah itu kerja keras. Amalan salaf soleh yang termaktub di nas hadis dan Quran termasuk ijtihad. Jadi ijtihad itu topiknya hukum ya, bukan amalan. Kalau ada amalan sahabat, atau amalan tabi'in atau tabi'in, mungkin doanya, mungkin cara sholatnya, mungkin zikirnya, lalu kita tiru, maka kita masuk dalam meniru orang soleh. Boleh, memang Allah menyuruhnya mengikuti orang soleh kita. Yang enggak dibolehkan itu meniru orang yang tidak soleh atau meniru orang kafir. Padahal dalam beberapa khutbah zaman Jum'ah, kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Ini tema bid'ah lain lagi. Makin memanjang kita nanti membahasnya. Nanti kita ini aja dalam kajian offline aja lah. Dulu waktu di kajian kalau ibu ikut, mungkin ibu nggak ikut. Saya sudah membahas kajian bid'ah itu di Masjid Darussalam dalam kajian hari Senin lewat kitab Riyadhus Shalihin, dan saya sudah tuntaskan masalah itu. Hanya cuma masalahnya masyarakat masih sering galau dengan tema-tema bid'ah ini. Galau karena apa? Galau karena narasumber ini mengatakan begini, narasumber ini mengatakan begini, narasumber ini mengatakan begini. Terus gimana dong baiknya? Ikutilah apa yang kita pilih dari guru. Silahkan pilih, karena mau tak mau kita harus memilih pendapat guru. Kita nggak mungkin dapat ilham langsung dari Tuhan. Mana yang benar? Atau kita minta mimpi ketemu Nabi supaya dikasih tahu jalan. Enggak ada begitu caranya lagi sekarang. Jalan selamat itu sekarang dititipkan oleh Allah lewat guru. Setiap orang yang ingin menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bergurulah. Karena kita disuruh untuk itu. Tapi antar guru berbeda, Ustaz. Bertawakallah kepada Allah. Setelah kita ikuti, berserahlah kita kepada Allah. Ya Allah, tolong arahkan saya, jalan-jalan keislaman saya, ibadah saya ini, tolong arahkan saya kepada jalan yang benar. Lalu kita jalani. Ikutlah pengajian sana, ikutlah pengajian sini, ikutlah pengajian sini. Nah, mudah-mudahan Allah beri kelapangan hati kita menjalani ibadah ini. Ingat, beragama ini tidak untuk diperdebatkan. Bukan berarti semakin jago berdebat semakin mantap agamanya. Nggak ada begitu. Justru dilarang kita memperdebatkan masalah keagamaan itu. Ulama nggak memperdebatkannya, bahwa ketika mereka berbeda pendapat, oh monggo itu pendapatmu, ini pendapatku. Udah selesai, nggak ada ekornya lagi. Oh kamu tuh tidak sesuai sunnah, aku yang lebih sesuai sunnah. Capek deh, udahlah.
Apakah Syiah di Indo sesat sebagaimana dikabarkan dari Ustadz Adi Hidayat karena Isna Asyar dari Iran? Tema Syiah ini sudah jelas kok. Kita umat Islam Indonesia, saya katakan, kita umat Islam Indonesia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita umat Islam Indonesia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah sesat. Clear, selesai. Nggak perlu kita permasalahkan lagi. Ustaz, tapi kata orang Syiah, mereka nggak sesat. Itu urusan mereka. Masa bodoh, udah nggak usah dipikirin. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, saya secara akidah mengikuti teori-teori akidah yang diajarkan dari saya pesantren. Saya belajar sifat 20, yang belajar teori akidah dari Imam Al-Ghazali, saya belajar akidah lewat mazhab Asy'ari, saya mengikuti pendapat-pendapat fiqih mazhab Syafi'i. Udah, saya numpang kepada mereka ini. Saya bukan mujtahid, saya numpang. Jadi bahwa kalau ditanya orang saya, Ustaz, Syiah itu gimana? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah sesat. Clear. Atau ditanya, Ustaz, Ahmadiyah itu gimana? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Ahmadiyah sesat. Clear. Tapi kata mereka nggak sesat, Ustaz. Itu urusan mereka. Terus gimana dong yang benar? Mati dulu. Nanti kita meninggal dunia, di hadapan Allah, Allah yang jadi hakimnya, kita semua jadi terdakwa. Sebelum mati, mohon-mohon kepada Allah, ya Allah, please, jangan aku disesat, jangan aku dibuang ke neraka. Itu selalu harapan kita. Bahwa kita ketika hidup ini mengambil pilihan, ya. Dan saya katakan umat Islam Indonesia itu mayoritas adalah Ahlussunnah wal Jamaah. NU itu Ahlussunnah wal Jamaah. Muhammadiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Persis itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang di Indonesia Syiah, itu urusan dia, terserah dia, pilihan dia, biar dia yang bertanggung jawabkan. Tapi kalau kita ditanya, bagaimana menurut kalian Syiah? Ya menurut kita bilang, karena jurinya kan bukan kita, jadi harus kita bilang begitu. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah itu adalah sesat. Clear. Terus mau kita berdebatkan lagi, apa gunanya? Jurinya siapa? Nggak ada kan? Udah. Kenapa Syiah itu membenci dan menjelekkan sahabat selain Ahlul Bait? Padahal mereka 10 orang masuk surga. Itu urusan mereka lah. Mereka punya alasan itu. Dan kita nggak perlu juga, kita masa bodoh dengan teori-teori mereka. Kan? Biarlah. Nah, ya ada sih alasan-alasan mereka. Ngapain juga kita bicarakan? Itu kan versi mereka. Nggak ada guna aja buat kita. Ada alasan mereka. Saya baca juga pikiran-pikiran mereka itu. Saya baca akidah-akidah Rafidhah, akidah-akidah. Saya baca, saya pelajari, saya paham. Oh, pantas mereka begini. Oh, pantas mereka begitu. Oh, pantas. Oh, karena doktrinnya beda. Ya kan? Ya, urusan mereka lah. Tapi kita tetap mengatakan gaya mereka itu sesat. Ustaz nggak memvonis. Aku bukan memvonis, karena aku bilang begini. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Karena teori akidah itu kan ada. Mazhab akidah itu kan menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu sesat. Kan gitu. Udah. Lalu nanti kita pasrah. Masing-masing kita akan dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ujub, riya itu dosa yang kecil tapi remeh, tapi syirik asghar, padahal manusia nggak bisa terlepas dari itu? Even Nabi Muhammad ya, solusi mencegah gimana? Please deh, even Nabi Muhammadnya seharusnya nggak ada kata-kata itu ya Bu ya. Nabi Muhammad itu dalam keyakinan kita sebagai orang Muslim nggak ada dosanya, nggak ada kesalahannya. Jadi bahwa ujub riya itu dosa kecil, enggak, itu dosa besar. Ya, nggak boleh menganggap remeh dosa-dosa batin itu. Ya. Padahal manusia nggak bisa lepas. Bedakan, saya ulangi, bedakan suara hati yang jelek dengan sifat jelek. Saya ulangi. Orang, saya katakan ya, suara hati yang jelek. Orang mau berinfak nih, ya, mau berinfak. Anggap ajalah mau ikut nyumbang Bakata Peduli misalnya seperti kemarin. Dicantumkan namanya ya, misalnya saya namanya, misalnya Edi Chandra nyumbang sekian juta, misalnya kan gitu. Lalu datang suara hati saya
semacam hembusan-hembusan angin surga gitu, seperti perasaan dapat citra baiklah aku di tengah-tengah jamaah ini, seorang ustadz yang berilmu, ahli sodakoh pula. Itu belum sifat, itu baru suara syaitan. Kalau saya masih berhasil menepisnya, A'udzubillah, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya Allah, bukan ini maksudku. Berjuang, berperang kita di dalam hati. Itu masih kita perang. Kita nggak setuju berarti suara-suara yang tadi itu. Oh, mungkin ada kita merasa puas pas terasa merasa puas dengan masih kita cepat-cepat mencegah. Ya Allah, minta ampun. Aku nggak bisa melakukan ini kalau bukan karena izin. Masih bisa selamat kita dari ujub. Jadi beda, ujub itu memang sudah jadi sifat. Kalau masih berupa lamah, ya apa namanya, semacam baru percikan-percikan, semacam apa istilahnya ya, ya bunyi bisikan-bisikan dalam hati masih bisa kita tolak. Itulah suara syaitan dan paling tidak suara syahwah kita. Makanya jangan hati yang lalai, hati yang bangun, jangan tidur hati itu. Lawan jika ada sifat-sifat jelek di hati itu, cepat ngeh, ini syaitan ini bahaya ini merusak amal ini. Gitu. Minta ampun kepada Allah segera. Apakah ujubnya? Oke, jadi Nabi Muhammad bukan even ya, enggak. Nabi Muhammad adalah orang yang kita posisikan maksum ya. Maksum. Pertanyaan Edi sama pertanyaan Edi SM. Oh, Pak Edi ya, dari As-Salaf kayaknya nih. Ahlan wa sahlan Pak Edi. Semoga sehat selalu. Bagaimana mengendalikan rasa amarah? Karena pada bulan Ramadan dan di luar Ramadan, rasa itu selalu ada. Pertanyaan berikutnya, apa tanda taubat seseorang diterima? Pertanyaan pertama tadi, apa cara triknya untuk mengendalikan amarah? Yang paling lucu, trik yang paling enak diingat selalu itu gini. Bayangkan diri Anda saat marah, maka Anda pasti jelek. Itu aja. Bayangkan diri Anda pada saat marah, Anda pasti jelek. Anda ganteng pasti jelek. Anda cantik pun pasti jelek. Tapi Ustaz, ada bapak-bapak bilang kalau lagi marah katanya istrinya makin cantik. Gombal dia aja itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Makin jelek orang tuh. Kalau lagi marah jelek. Itu pun sudah cukup menjadi trik pertama. Untuk melatih. Ingat. Nggak bisa. Kalau sudah terbiasa gampang marah, terbiasa mengekspresikan kemarahan. Itu butuh latihan. Latihan. Tentu resepnya selalu ilmu. Ya, ilmu. Selalu ilmu. Ingat, pelajari hadis-hadis Rasulullah yang mengancaman bagi orang-orang yang pemarah, gitu kan? Itu selalu diingat. Ilmu, baru action. Latihan terapinya. Latihan, tahan nafas. Rasulullah juga memberikan trik-triknya. Diam. Ada saat kamu marah, diam. Nah, permasalahannya, mulutnya nggak terkendali. Tipnya sudah dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ustaz, kalau kita marah melihat orang marah, nah itu lebih parah lagi. Orang yang marah, lalu dia jadi ikut marah. Misalnya kan gitu. Seharusnya dia lebih malu lagi kan. Jadi malu melihat, bayangkan diri kita pada saat marah. Pasti jelek. Jelek mukanya, satu. Ya, tampilannya jelek. Dua, jelek kata-katanya. Ketiga, jelek tindakannya. Keempat, dan ini yang lebih menakutkan, jelek hatinya. Seandainya hatinya bisa dipotret, pasti lagi seperti monster. Dia mau dirinya seperti monster. Pasti nggak mau kan? Ya udah, malulah dia. Apa tanda taubat orang diterima? Saya nggak dapat ya istilah ciri-ciri. Karena gini, teori yang saya dapat pelajaran dari kitab Ihya Ulumuddin, taubat itu nggak ada hentinya. Taubat itu terus menerus. Jadi kapan pula kita mau dapat cirinya? Orang sampai mati kita wajib taubat selalu. Itu. Bahwa secara zohirnya, iya, secara zohirnya pasti ada tandanya dong. Misalnya, dulu dia tidak pernah sholat, sekarang berubah. Jadi sudah rutin sholat. Dulu dia jahat sama pasangannya, kasar, mukulin istri terus. Setelah dia ikut ngaji,
taubat dia, berubah dia, nggak pernah lagi dia mukulin istrinya, misalnya kan gitu. Dulu dia suka mencaci-caci pasangannya, kata-kata kasar kepada istrinya mungkin dulu, karena ikut ngaji, dapat ilmu, taubat dia, sekarang dia baik sama istrinya, sayang, kata-kata sayang selalu yang keluar gitu kan, mudah memaafkan, berarti taubat dia, gitu kan. Oh dulu perempuan ini mungkin sering khilaf ya, agak-agak apa namanya kurang menjaga ifahnya di hadapan laki-laki. Sekarang dia sangat menjaga ifahnya di hadapan laki-laki. Ya udah, itu tandanya. Tapi kapan kita berhenti taubat? Nggak ada. Taubat itu seumur hidup. Dr. Jamila Faridah, Ustadz agama menurut kitab filsafat yang saya baca itu doktrin bagaimana itu? Doktrin enggak, agama doktrin itu setahu saya ini saya memahami doktrin itu sesuatu pokoknya kita harus terima walaupun tidak masuk akal. Itu yang saya pahami tentang doktrin. Tapi saya rasa agama nggak begitu. Islam, maksudnya Islam nggak begitu. Islam ini bukan nggak ada yang nggak masuk akal gitu. Jadi bagi saya Islam itu nggak doktrin, gitu ya. Mungkin masalah pemahaman istilah kata doktrin ya. Mungkin kita, kalau saya sih memahami doktrin itu tetap harus mempercayai walaupun tidak masuk akal. Itu yang dugaan saya tentang makna doktrin. Nah, karena dalam Islam ini nggak ada sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal, maka bagi saya Islam ini logis, bukan doktrin. Gitu kan. Allah itu satu-satunya Tuhan yang pantas disembah, itu bukan doktrin. Bahwa ada kehidupan setelah mati, itu bukan doktrin. Walaupun kita tidak bisa membuktikan secara empiris, tapi bukan tidak masuk akal, itu masuk akal. Nah, itulah maksud saya ya. Baik. Beda-beda. Ya, beda. Mungkin kita harus dudukkan dulu istilah doktrin. Ya, kalau mungkin di buku filsafat itu mungkin dipandangnya, mungkin agama yang dimaksudnya agama Kristen kali. Bisa jadi. Karena kalau penulis filsafat kan banyak juga dari Eropa. Mungkin mereka melihat, memandang orang umat Kristiani itu kan memandangnya begitu. Ya, pokoknya terima aja apa kata pendeta. Jangan membantah pendeta. Misalnya kan begitu kan. Ya udah. Mungkin penulis filsafat itu karena memandang agama dalam konteks orang Kristen kali. Kalau Islam kayaknya enggak deh. Masya Allah, pertanyaannya saja sudah segitu Ustadz Supriyo. Tapi karena dengan pertanyaan itu sebenarnya kita bisa tereksplorasi ya, saling berbaginya insya Allah. Silakan Ustadz Admin, Ustadz Supriyo. Di kita ini ada Ibu Tatat, Ibu Siril, ya. Alan, Ibu Siril mau bertanya, Bu Tata dan ibu-ibu lainnya. Karena hari terakhir, karena besok sudah lebaran, saya kasih kesempatan bertanya lebih. Silakan Ustaz, silakan ibu-ibu. Sejauh ini mengerti apa yang tadi dijelaskan. Gimana Bu Siril? Suaranya kurang. Mbak, gimana Mbak? Tidak ada pertanyaan Pak Ustadz, sejauh ini mengerti. Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu sama Ibu ya di rumah. Terima kasih Pak. Bu Dewi, Bu Desi, apa kabar? Bu Desi kemarin nanya itu ya seputar sholat Idul Fitri ya, yang waktu itu karena nggak sempat dijelasin waktu itu ya. Ya, sholat Idul Fitri yang menurut sebaran ya, menurut selebaran fatwa dari Majelis Ulama Kota Bogor itu prinsipnya sama dengan Majelis Ulama Pusat, yaitu bahwa tidak ada, bahwa prinsipnya dinyatakan di situ bahwa sholat Idul Fitri hukumnya sunat muakkad. Itu statement pertama, sunat muakkad, artinya nggak wajib, sunat muakkad. Walaupun sunat muakkad bukan berarti kita anggap sepele ya. Kedua, bahwa dalam keadaan normal bahwa sholat Idul Fitri itu mengikuti sunnah Rasul dilakukannya di tempat terbuka, entah itu masjid atau lapangan ya. Kemudian yang disampaikan di dalam konteks itu adalah tidak ada larangan sholat di luar selama bisa terkendali. Kalau masalah teknis itu terkendali. Masalahnya ukuran terkendalinya ini nggak disampaikan. Ya, itu dikembalikan kepada protokol yang sudah dijadikan peraturan daerah kita bahwa namanya protokol kesehatan itu ya harus pakai masker, tidak berkerumun, berdempetan misalnya kan. Nah, itu yang disampaikan di selebaran itu. Tapi tetap ada himbauan bahwa untuk
karena untuk ukuran tadi tuh menjaga protokol itu tetap terjaga, maka itu kan pasti akan sebagian masyarakat pasti merasa merepotkan. Maka seandainya dilakukan pun di rumah masing-masing, tetap mendapatkan kebaikan sholatnya. Artinya tidak ada pengurangan nilai. Di situ maksudnya bahwa tidak benar kalau nanti ada orang berpikir kalau sholat di rumah seakan-akan kurang nilainya. Itu pikiran itu di-delete aja dalam pikiran. Ya. Jadi kalau di rumah Ibu Desi berarti imamnya Mas itu ya, Mas Adel kan? Makmumnya Ipan, ya kan? Nggak pulang. Oh, nggak pulang. Nah itu. Nggak bisa. Ibu sama ibu kan, Ibu Desi. Ibu, ya. anak. Nanti Pak Adel jadi khotib ya. Afdolnya sih begitu. Tapi aku nggak bisa khutbah gimana? Ya udah. Khutbah itu nggak seperti khutbah Jumat, tapi isinya pesan-pesan memang ya. Ada muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Amma ba'du, bertakwalah kepada Allah, bacakan satu ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Udah, terpenuhi itu. Sisanya nasihat-nasihat. Gitu ya. Jadi itu aja. Saya itu aja Bu Desi. Silakan besok actionnya waktunya dimulai kira-kira 12 menit setelah terbit matahari. Jadi di jadwal waktu sholat sekarang, jadwal terbit matahari itu adalah pukul 5.56 atau genapin jam 6. Ya, tambah 15 menit itu start waktunya. Nggak harus dimulai dari situ. Waktunya lapang sekali. Dari jam 6.15 lah kita anggap ya. Ya, jam 6 ya. Jam 6 pagi lewat 15 menit hingga menjelang zuhur itu waktunya. Ya, jadi kalau mau siap-siapin hafal-hafal khutbah dulu boleh. Iya. Iya Pak, makasih. Waktunya panjang ya. Iya. Kemudian kita tetap berniat normal, berniat sholat Id. Apa yang kita lakukan mulai nanti malam? Ini saya ulangi. Nanti malam kita lakukan setelah berbuka, azan, kita maghriban, lalu takbiran. Takbir. Ya, takbir. Takbir. Ya, beberapa kali kita takbir. Lebaran. Masuk sholat Isya. Masuk sholat Isya, habis itu takbir lagi kita. Takbir terus. Besok subuh, habis sholat subuh takbir. Ya kan? Habis sholat subuh kita mandi. Kalau perlu entah mau mandi sunatnya sebelum subuh atau sesudah subuh boleh. Mandi sunat dalam makna mandi sunat Idul Fitri. Ya. Itu seperti mandi junub. Mandi seluruh badan ibu-ibu jadi keramas jadinya gitu kan. Nah, itu dapat sunatnya, itu sunnahnya. Habis itu kita tentu berwangi-wangi betul sama seperti Jumatan. Kemudian setelah terbit matahari atau menjelang setelah habis subuh kita takbir terus tidak masalah, takbir ya. Lalu menjelang sholat juga takbir. Jadi takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu diulang-ulang. Ya, kalau diputus-putus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau disambung bunyinya sebagian orang membacanya dengan dhammah, Allahu Akbarullah, tapi dalam fikih sebenarnya tidak begitu. Lebih dengan ta'zim, tafkhim, sehingga dengan fathah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu udah diulang-ulang terus. Sebagian menganjurkan di sela-sela dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan seterusnya. Ya, itu pilihannya. Kalau nggak mau pakai salawat, tapi salawat juga banyak anjurannya ya, bagus. Udah kita kira ready. Anak-anak juga yang ibu-ibu yang tidak wajib sholat, yang terlarang sholat, maka nonton saja.
ya kan? Tapi mandinya dapat, mandi bersih-bersihnya tetap yang laki-laki yang motong kuku segala macam sama kita lakukan bersih-bersih karena sebagai ekspresi kegembiraan kita setelah dia gembira karena apa nih? Bukan gembira Ramadan lewat, bukan itu. Gembira mudah-mudahan janji Allah kita dapatkan karena kita diampuni menurut janjinya dalam hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan juga niatnya kita melakukan ini karena menta'zimkan hari ini karena ini syiar Allah, ini syiar agama Islam, ya. Kita ramaikan di medsos dengan kegembiraan Idul Fitri ini. Walaupun kita nggak bisa ramaikan di jalan, di luar, kita ramaikan di medsos. Ramaikan dengan ucapan tahniah keselamatan, kegembiraan kepada handetolan selamat. Oke. Lalu sholatlah 2 rakaat. Ya. Sudah takbir tadi kan? Allah. Ingat salat Id-nya kita menggunakan mazhab Syafi'i aja kebanyakan ya. Mazhab Syafi'i dia salat itu 7 takbir rakaat pertama, 7 takbir rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua. Prakteknya gimana? Imam berdiri atau kalau sendiri ya normal sendiri lalu niat dalam hati atau mau dilafazkan usolli sunatal Idul Fitri rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir yang pertama ini baru takbiratul ihram. Ya. Maka kalau mau baca doa istiftah silahkan. Panjang berarti kan? Baru mulailah hitungan 1 takbir pertama. Nih, Allahu Akbar, hitung 1. Kalau takut lupa ini udah berapa, mainkan jari saja. Tanda di jari. Mana tahu lupa kan ini udah 6 atau 5. Ini kan bingung nanti lebih pula. Udah, mainkan di jari gini. Misalnya gini. Allah akan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini baru belum dihitung nih. Ini bukan bagian dari yang 7 ya. Nah, yang pertama, takbir pertama setelah itu baru dihitung. Allahu Akbar. Bertasbihlah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kedua kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. 7 kan? Baru bismillahirrahmanirrahim. Bacanya jahar seperti sholat Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai akhir. Setelah itu baca ayat. Yang paling langganan silahkan. Kalau nggak ada banyak hafal, yang langganan juga boleh. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kalau mengikuti yang afdolnya, sebagian ulama mengatakan ya silakan pakai surah Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Selesai itu ruku normal sampai selesai, bangkit lagi rakaat kedua, pas Allahu Akbar. Itu berdiri kan? Itu belum dihitung 1. Nah, dia taruh tangannya di atas perutnya kan? Baru dia bilang Allahu Akbar. 1. Allah, dia baca tasbih dulu kan? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang kedua, Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. 5. Dah. Dia baca Al-Fatihah jahar, kemudian ayat. Kemudian lanjutkan sampai selesai sholat. Sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ada khutbahnya, berdirilah bapak-bapak. Nggak boleh ibu-ibu ya. Bukan karena diskriminasi, jangan merasa tersinggung. Ini untuk poin ini memang wilayah bapak-bapak. Berdirilah dia khutbah, dia sampaikanlah komponen-komponen khutbahnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Dianjurkannya sih pakai takbir dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya 9 kali takbir. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Habis itu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ayo, assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pesan pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, mari kita syukuri nikmat Allah. Silakan. Mainkanlah di situ. Ya. Menasihati keluarga, menasihati istri, menasihati anak-anak, ya. Terusnya. Baik. Sudah selesai kira-kira pesan, duduk sebentar, berdiri lagi, ulangi lagi yang seperti tadi. Dan bagian akhirnya kita berdoa. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu. Ya. Boleh berbahasa Indonesia, dimaafkan, boleh. Itu penjelasan saya tentang salat Idul Fitri di rumah. Mau dilakukan sendiri juga begitu caranya. Hanya bedanya tidak ada khutbah. Waktunya juga sudah saya sampaikan. Tetap pakai baju yang terbaik, karena ini adalah sunnah. Saya melihat di ruang chat masih ada pertanyaan ya. Ustadz, saya bacakan lagi Ustadz Sobrio. Fadol. Ustadz, biar mantap untuk bisa mendoakan kebaikan atas kezaliman atau ketidakadilan orang lain terhadap kita, bagaimana ya? Ya doakan, bagus satu. Mendoakan kebaikan buat orang lain itu kadang udah kebaikan itu. Masalah dikabulkan atau tidak kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita terlalu pede pula kalau kita berdoa macam dikabulkan kan? Nah, kita doakan kebaikan aja. Kemudian, alhamdulillah materinya sudah mengerti, tinggal melaksanakannya Ustaz. Terima kasih ilmu-ilmunya. Mohon maaf lahir batin dari kami. Ibu Tatat dan Pak Yusuf, alhamdulillah. Baik. Mungkin ada lagi yang lain? Pak Edi, sudah clear? Tinggal Silakan. ya, alhamdulillah. Ada lagi mau bertanya mumpung terakhir kajian kita di bulan Ramadan bersama Mbak Kata dan Ustaz Edi? Silakan. Bu Tatat atau Pak Edi, silakan di-unmute sendiri ya. Yang mau bertanya, saya kasih 2 pertanyaan. Silakan. Pak Ahmad ini belum pernah bertanya tapi selalu hadir. Silakan bertanya Pak Ahmad. Pak Ahmad Safurudin. Silakan Pak Ahmad, mau bertanya. Oke, sepertinya tidak ya. Bu Lilis atau Bu Jalestri, Bu Hesti sudah tadi, Bu Dina, Bu Nik, Bu Ena, Bu Gina, yang lainnya biar rame bertanya di hari akhir sebelum ditutup. Silakan. Pak Edi mau bertanya? Ya, syukron Pak Ustadz atas tausiahnya. Alhamdulillah. Dan mohon doanya juga semoga kami dalam kebaikan. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa begitu Ustaz Supriyo. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kebahagiaan selalu di hati kita, diangkat segera wabak dan bala yang Allah ujikan kepada kita selama ini, dibarakahkan segala apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dimaafkan segala dosa-dosa kita. Kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la tada' lana fi maqamin hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahul bihi bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa basarina abadan ma ahyaitana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian Ustaz Supriyo dan ibu-ibu semua, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Edi. Sama-sama Ibu. Kita tutup bersama baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu
Baik. Terima kasih semua yang faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.